Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, tidak bosan, tidak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kita dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan langkah kita oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk meningkatkan iman dan takwa. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan dan semua nafas yang masih ada di dalam diri kita mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan juga pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini tema kita yaitu 5 ciri orang yang dicintai Allah, atau 5 perbuatan yang menjadikan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya al mutahabbuna fiyya ala manabira min nurin yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu sabda Nabi, tetapi itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an. Yang kita bahas ini adalah hadis qudsi, maka di situ ada perkataan qala Allah taala, Allah berfirman. Biasanya kalau Allah berfirman itu Quran. Tetapi wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW kemudian dibahasakan oleh Nabi, itu adalah hadis qudsi. Bedanya dengan Quran, kalau Quran itu mutawatir, tidak ada yang salah. Semuanya diturunkan atau disampaikan dari satu generasi ke generasi yang lain sampai hari ini dengan mutawatir, yang menyampaikan banyak orang. Tetapi hadis qudsi tidak. Hadis qudsi itu seperti hadis yang lain, yaitu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan kemudian ada yang palsu. Ini bedanya di situ, karena periwayatannya tidak seperti Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman,
berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling mencintai karena aku. Berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling menyambung silaturahim karenaku. Berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang menasihati karenaku. Berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling mengunjungi karenaku. Dan berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling berkorban karenaku. Mereka yang saling mencintai karenaku akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di mana para nabi, as-siddiqun, yaitu kaum yang jujur, dan para syuhada akan merasa iri dengan tempat kedudukan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dinukil dari kitab Jami'ul Ahadits Jalaluddin As-Suyuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur. Rata-rata itu kalau di sini kan ada 5 perbuatan. Rata-rata hadis itu yang menjelaskan masalah ini itu 3 atau 4. Jadi ada 3 atau 4 perbuatan. Hanya ada beberapa riwayat yang menjelaskan 5 perbuatan ini dalam satu hadis. Di antaranya hadis ini yang dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjelaskan hadis ini, atau hadis ini tidak bisa dipahami berdiri sendiri. Hadis ini harus kita pahami dengan Quran maupun hadis yang lain. Kalau tidak, kita akan salah paham. Salah pahamnya di mana? Salah pahamnya orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah itu hanya orang yang melakukan 5 hal ini. Dan 5 hal ini kan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Sehingga kalau kita tidak fahami dengan hadis atau Quran, maka orang akan memahami yang penting saya dengan orang baik, maka Allah akan cinta denganku. Gitu. Tidak perlu ibadah, tidak perlu kemudian sholat, puasa, zakat maupun ibadah yang lain. Yang penting saya baik sama orang. Itu kalau kita hanya memahami hadis ini mandiri. Kita pahami ini kan Allah menyampaikan pasti mendapatkan kecintaanku orang yang saling mencintai satu sama lain. Berhak mendapatkan kecintaanku orang yang selalu silaturahim, selalu menasehati, kemudian saling mengunjungi, kemudian saling berkorban. Nah, ini hubungan hablum minan nas. Maka ketika kita mendapatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis ini, maka kita harus pahami bahwasanya manusia itu tidak hanya hablum minan nas, tetapi ada hablum minallah. Ada hubungan manusia dengan Allah yang harus dibangun sebelum dia melakukan hablum minan nas. Ini kalau tidak akan bahaya nanti. Yang penting aku apik karo tonggo, karo saudara sama yang lain, masalah ibadah nomor sekian. Nah itu. Tetapi juga salah ketika memahami bahwasanya agama ini hanya dibangun hubungan manusia dengan Allah saja. Ibadahnya baik, luar biasa lah seperti itu. Kalau masalah upacara atau kegiatan keagamaan sregep luar biasa. Tetapi hubungannya dengan sesama, apakah dalam keluarga ataukah dalam kerabat dekat, kemudian tetangga, kemudian relasinya di dalam bekerja, dia tidak baik, maka sebenarnya ada yang bermasalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita sering mendapatkan istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam poin yang pertama kami sampaikan bahwasanya kunci untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat
atau kunci manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama adalah hubungan manusia dengan Allah, yaitu mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan. Dan itu yang utama. Jadi yang mendasar, kewajiban kita laksanakan, kemudian larangan kita tinggalkan, seperti yang kita bahas beberapa saat yang lalu tentang orang yang ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu ittaqil maharim takun a'badun nas. Jauhi yang haram, jauhi yang dilarang, maka engkau akan menjadi ahli ibadah. Nah, kalau ahli ibadah dalam menjalankan kewajiban itu sudah pasti. Tetapi kalau hanya difahami itu juga nanti, oh yang penting saya ada kewajiban saya laksanakan. Dia lupa ada larangan yang harus ditinggalkan. Meskipun ada kaidah dalam agama bahwasanya dalam menjalankan kewajiban itu mastata'tum, semampu yang kalian bisa. Salat, ya contohnya paling mudah salat. Salat itu dasarnya adalah berdiri. Ya, namanya salat berdiri. Kalau kemudian tidak bisa, baru kemudian fase selanjutnya, apakah duduk, apakah berbaring, ataukah kemudian hanya dengan isyarat. Maksudnya berbaring itu masih bergerak ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita duduk nggak bisa, kemudian berbaring hanya masih bisa bergerak tapi hanya ucapan, tidak. Jadi berbaring selama anggota badan kita, anggota badan untuk sholat masih bisa bergerak, gerak dulu. Berbaring masih bisa takbir, ya takbir. Nah, itu. Tapi kalau sudah tidak bisa, baru hanya dengan ucapan atau isyarat. Nah, seperti itu. Ya, kalau nggak bisa semua, Sholati. ya, disolati. Seperti itu. Ya, itu nanti sama dengan puasa. Puasa tidak bisa mengganti. Puasa tidak bisa fidyah. Kan gitu. Kalau nggak bisa ganti, nggak bisa fidyah, kan sama nanti zakat, haji juga sama. Nah, ini kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketika kemudian syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak dilaksanakan seperti itu. Nah, tetapi beda dengan larangan. Larangan itu memang harus kemudian dijauhi. Maka di sini dalam hadis qudsi yang lain, mungkin kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu di rumah punya buku hadis arba'in, itu bisa dibuka hadis yang ke-38. Itu juga hadis qudsi, yaitu tentang wali. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, maka Allah sudah memproklamirkan berperang dengan orang itu. Nah, itu tentang kewalian. Nah, maka kemudian bagaimana orang bisa menjadi wali? Nah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu menjelaskan syarat menjadi wali yang pertama itu adalah menjalankan kewajiban. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Nah, jadi yang mendasar yang pertama adalah menjalankan kewajiban. Tidak ada seorang wali maka dia menjalankan kewajiban. Maka kalau mohon maaf, kalau ada wali kewajiban tidak dilaksanakan, wali murid. Wali murid menjalankan kewajiban, Pak. Wali murid Itu. Ya meskipun ada yang terlihat, ada yang tidak, yang tidak, ini urusan lain. Nah, tapi yang mendasar adalah kewajiban. Maka kita sering mendengar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, itu kunci surga pertama, la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak pernah terlihat, mohon maaf kalau sebelumnya bukan beragama Islam, belum pernah kita mendengar dia melakukan syahadat, maka ya kunci surganya belum dia dapatkan. Maka itu kunci surga yang pertama. Sama seperti beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah,
tunjukkan kepadaku sebuah amal perbuatan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Nah, Nabi tahu orang ini seperti apa. Maka kemudian Nabi menjawab, sholat 5 waktu. Apakah cukup wahai Rasulullah? Nggak ada yang lain? Tidak. Laksanakan sholat 5 waktu. Akhirnya sahabat ini melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah beberapa saat kemudian datang kepada Nabi. Saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Nah, puasa. Puasa di bulan Ramadan. Nggak ada yang lain? Nggak, cukup itu. Akhirnya kemudian dia melaksanakan puasa dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang wajib kita laksanakan, maka surga itu sudah pasti sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita. Cukup itu. Jadi nggak usah ditambah-tambah dengan yang lain. Nah, surga sudah kita dapatkan. Jadi segala bentuk kewajiban, ya contohlah birrul walidain itu kan kewajiban. Jadi menghormati kemudian orang tua itu kewajiban. Baru nanti bentuknya yang lain itu bagian dari sunnah, tidak harus kemudian seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Bagaimana kemudian kita bisa masuk surga? Kewajiban kita laksanakan. Baru kemudian derajat kita di surga nanti itu ditentukan dengan yang sunnah. Seperti ini kalau sekolah kan ada batas KKM nggih. Ngoten nggih Pak Har. Jadi ada batas kelulusan. Nilai pinten Pak Har? 6. Berapa? 85. 6 belum naik. Bukan lulus, naik. Naik loh. 6 naik loh. 6 naik nggih. Kalau 5 Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Wah, iya. Wah, berarti kalau kita sekolah dulu rak munggah-munggah, Pak. Oh, nilai 6 enggak ada saya. Oh, nilai 6 enggak ada. Jadi minimal 85 misalnya. Oke, kita sepakati minimal 85. Jadi punya nilai 85 sudah pasti naik. Nah, itu. Ya, dulu kan 6. Dulu 6, 5,5 belum. Belum. Tapi kayaknya dulu 5,5 mata pelajaran tertentu masih naik kayaknya ya. Matematika, fisika, matematika biasa ini naik. Baru kemudian yang lain-lainnya kemudian nanti akan memberikan nilai tambahan. Nah, jadi jangan terbalik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang sunnah kemudian kita kejar sekuat-kuatnya, lupa dengan wajib. Nah, harusnya yang wajib kita kejar sekuat-kuatnya, baru kemudian yang sunnah. Nah, itu. Ya ilustrasi yang paling mudah ya ini, tapi nggak boleh ini ya ekstrim dalam masalah ini. Contohlah seperti ini. Ketika bulan Ramadan. Nah, jadi ketika bulan Ramadan mungkin sedikit di antara kita ada yang kemudian sholat isya di rumah, sholat raweh di masjid. Tidak ada yang salah, tetapi prioritasnya tidak dipakai dengan baik. Namanya yang wajib, kemudian yang mendapatkan pahala banyak, sholat berjamaah itu yang fardu. Kan gitu. Baru kemudian yang sunnah. Ya itu tidak ada yang salah. Bagus misalnya terlambat gitu, udahlah saya sholat isyanya di rumah. Kemudian ngejar sholat taraweh. Tidak apa-apa. Daripada enggak semuanya, sholat isya ora, sholat tarawehnya di rumah. Kan kacau nanti. Pak kok nggak pernah kelihatan, Bu kok nggak pernah kelihatan. Saya sholat tarawehnya itu ngambil waktu yang paling afdol, 1/3 malam. Jebulnya 1/3 malam bangun durung masak. Akhirnya masak 3:30. Meh sholat imsa. Kenapa kemudian kita melaksanakan sholat taraweh di awal waktu? Karena memang ada sebagian di antara kita tidak terbiasa
Sholat yang banyak itu. Sholat raweh itu banyak, itu mungkin di antara kita ada yang tidak terbiasa. Sehingga kalau sendiri-sendiri itu lupa rokaatnya. Iki wis 8 apa wis 10 apa sudah 12 lupa. Nah, kalau bersama-sama tanggung jawab muadzinnya. Nah, mesti yang mengingatkan banyak kan gitu. Nah, jadi yang mengingatkan banyak. Nah, ini oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo yang wajib ini kemudian kita berusaha untuk melaksanakan dengan baik. Baru kemudian yang sunnah. Nah, kaitannya dengan hadis qudsi malam hari ini, di antara yang bisa mendapatkan kecintaan Allah dari perbuatan kita adalah bagaimana kita menjalin hubungan sesama manusia dengan baik. Dan ini di sini dikatakan fiyya, karena Allah. Nah, kita menjalin hubungan dengan sesama manusia itu karena Allah. Kalau tidak, mohon maaf, kalau kemudian kita ada masalah dengan orang lain, itu nanti tidak akan selesai. Benci kita nanti sudah ke person, bukan lagi pada perbuatannya. Kalau bencinya sudah ke person, baik buruk, ya kita tetap benci. Cinta kita kepada orang lain lebih kepada fisiknya, person orang itu, bukan karena sifatnya, sikapnya, itu baik buruk orang itu kita tetap cinta. Nah, ini bisa diterapkan dalam bentuk apapun sebenarnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang lain baik, ya kita nilai baik. Ketika kemudian ada orang kita lihat perbuatannya tidak baik, ya kemudian kita nilai tidak baik. Nah, kita harus adil dalam masalah ini. Jangan sampai kemudian karena kita senang dengan salah seorang, dia lakukan benar apa salah, kita bilang benar. Karena sudah kadung kita senang sama orang itu. Kalau dalam ungkapan Arab kan, jangan engkau terlalu senang kepada orang lain, siapa tahu suatu saat engkau akan membencinya. Jangan terlalu engkau membenci orang lain, karena boleh jadi suatu saat engkau akan mencintainya. Kan seperti itu. Nah, jadi apa beberapa hal di sini dalam hadis ini? Pertama, cinta karena Allah. Cinta karena Allah ini kalau mungkin dalam kehidupan kita berkeluarga, suami istri, kemudian dengan orang tua dengan anak, kemudian anak dengan orang tua, dengan mertua, itu cinta yang dibangun itu harus karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena harta, bukan karena apapun bentuk duniawi yang lain. Ini membangun itu, cinta yang seperti itu memang harus ditumbuhkan. Maka ketika ada kesalahan, dia akan perbaiki. Ketika ada yang baik, maka akan diikuti. Maka ini kalau dalam romantika keluarga Nabi ini luar biasa sebenarnya. Ini yang pertama. Maka kemudian Nabi siapa itu yang yang sakit parah, Pak? Ayub. Nabi Ayub. Ya. Itu bagaimana cinta istrinya yang luar biasa, kan gitu. Dalam keadaan sakit parah, kemudian harta habis, perniagaan hilang, musnah semua, dia tetap setia mendampingi. Bagaimana kemudian Khadijah terhadap Rasulullah SAW. Nah, itu juga kisah yang luar biasa. Ya, nanti dijelaskan dalam sesi yang lain. Nah, kemudian yang kedua, silaturahim. Nah, jadi orang yang senang silaturahim, maka dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kita sering mendengar manfaat silaturahim itu memperpanjang umur, memudahkan, melapangkan rezeki. Muaranya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa bisa seperti itu? Karena silaturahimnya tadi. Tapi bukan panjang umur itu sudah jatahnya kemudian ditambah, bukan. Kebaikannya. Tapi kebaikannya itu akan tetap
kekal. Seperti itu. Yang kedua silaturahim, yang ketiga adalah saling menasihati. Jadi saling menasihati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i beliau pernah menyampaikan, seandainya Quran ini hanya turun surat Al-Asr maka itu cukup. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena hubungan sesama manusia dibangun atas dasar nasihat. Dan itu nasihat itu dua sisi Bapak Ibu. Nasihat itu bukan dari satu sisi. Yang tua kepada yang muda, yang pintar kepada yang kurang, kemudian yang punya ilmu agama kepada yang kurang ilmu agama, bukan dari situ. Dibangun dari dua sisi. Karena tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Jadi tidak ada manusia itu yang lepas dari khilaf. Maka saling menasihati dari dua sisi. Meskipun caranya memang harus dicari yang baik. Jadi nasihat itu, saya yakin kita itu dinasihati yang baik itu pasti kita terima. Jadi inti kebaikan yang dinasihatkan kepada kita itu pasti kita terima. Cuma kadang-kadang kita tidak mau menerima karena caranya yang disampaikan kepada kita. Misalnya di hadapan orang banyak kemudian kita diteriakin, "Pak, ojo ngono, Pak. Nggak boleh seperti itu." Itu di hadapan orang lain. Ya, kita tahu mungkin, oh iya salah. Cuma karena di hadapan orang lain kita malu, akhirnya kita buat alasan. Maka cara menasihati itu juga penting. Bukan sekedar apa yang kita nasihatkan kepada orang lain. Maka kalau dalam surat Al-Asr itu kan, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Itu kontennya, isi kebaikannya. Kemudian watawasau bis sabr, menasihati itu harus sabar. Sabar caranya, sabar prosesnya, sabar hasilnya. Jangan kita nasihati sekali, kemudian tidak berubah, kemudian kita mutung. Menasihati itu berkali-kali, kemudian dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu saling menasihati. Jadi, ya alhamdulillah semakin banyak kita berkumpul, kemudian silaturahim semakin erat, maka kemudian kita saling menasihati seharusnya juga perlu dilakukan. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang kemudian maksum dari kesalahan. Kemudian yang keempat, saling mengunjungi. Maka kemudian dalam hadis tentang hak muslim kepada muslim yang lain, itu saling mengunjungi. Saling mengunjungi contohnya kalau diundang, ada undangan datang. Ada yang sakit menjenguk. Ada yang meninggal, kemudian takziah itu bagian dari itu. Yang kelima, berkorban. Berkorban ini bukan kurban Idul Adha nggih. Jadi berkorban, saling berkorban. Baik waktu, tenaga, harta. Nah, ini antara satu dengan yang lain itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang memang harus ada yang dikorbankan. Waktu kita, kemudian tenaga kita untuk membantu orang lain, bahkan kemudian sedikit materi yang kita miliki. Ini bagian dari cara kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hal ini kalau dilakukan, itu para nabi, kemudian orang-orang siddiqun, kemudian para syuhada yang dijanjikan Allah mendapatkan tempat yang baik di surga itu iri. Iri dengan orang-orang yang bisa kemudian menjalin hubungan baik dengan sesama atas dasar beberapa perbuatan ini. Maka di situ dikatakan al-mutahabbuna fiyya, orang yang saling mencintai karena aku, itu ala manabir min nur. Nah, dia tempatnya itu luar biasa. Di sebuah mimbar yang bercahaya, itu para nabi itu iri dengan tempat mereka. Kenapa orang biasa-biasa
kemudian mendapatkan pahala atau tempat di surga yang sebaik itu. Nah, maka di sini inilah salah satu keistimewaan hablum minan nas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kemudian menyepelekan, menganggap perbuatan hubungan manusia dengan sesama manusia yang dijalin dengan baik itu mempunyai nilai yang lebih kecil daripada hubungan yang kita bangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu, mungkin bisa kita gunakan untuk tanya jawab dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menggapai cintanya Allah, ternyata banyak sekali di antaranya beriman kepadanya. Ini menambah kepada kita agar bagaimana kita menggapai cintanya Allah, termasuk kita berjamaah, kita niatkan karena Allah dan untuk menjalin silaturahmi. Sebenarnya jarang berjamaah. Orang loro ini juga penting. Monggo, ada yang bertanya Ibu silakan. Oh Pak Subian, monggo. Ibu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Item keempat ini pengunjung ini kan ada biasa diundang 1-2 kali tidak datang. Tapi BCA-nya datang. Yang punya rumah ambil sendiri. Yang tuan rumah diundang berapa kali, 2-3 kali, 4 kali tidak datang. Tapi BCA-nya datang. Dia sendiri yang terima lagi. Terima kasih ya. Ya, memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di masyarakat kita ini ya hidup, kalau nggak seperti itu kita hidup di lingkungan malaikat. Jadi karena kita hidup di lingkungan manusia, maka ada seperti itu. Jadi karena ada seperti itu, maka fungsi menasehati, kemudian mengajak jadi ada. Kalau itu kita hidup di lingkungan malaikat, itu dapat SMS langsung datang itu. Jadi seperti itu. Tapi karena kita hidup di lingkungan manusia, yang ya manusia tempat salah, tempat lupa, ya seperti itu. Maka fungsi-fungsi sosial jadi ada. Jadi fungsi sosial jadi ada. Jadi ada yang menahan diri, ada yang kemudian mengajak, ada yang menasihati, ada yang geret-geret, dan itu ada semua itu. Itulah fungsi sosial jadi hidup. Jadi ya bagaimana kemudian ya kita memaklumi, tetapi ya tidak maklum selamanya, tetapi maka ada tindakannya yang bijaksana, kan seperti itu. Kalau nggak gitu Pak RT nggak ada. Jadi ya dinikmati Pak. Nah, kalau nggak dinikmati susah semua nanti. Jak ngaji. Nggih, matur suwun. Monggo ibu dulu aja. Ibu dulu belakang. Nanti ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, Iya. apa hukumnya kalau anak sujud sama orang tuanya karena kita jadi anak muslim? Sujud dengan orang tuanya. Bagaimana caranya kita sebagai umat muslim untuk menghindari sikap sujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu suudzon anak terhadap orang tua, Bu ya? Iya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama ini saya jawab dari bagaimana kita agar tidak suudzon. Agar kita tidak suudzon, maka ketika kita melihat orang lain kemudian pingin suudzon, maka kemudian buatlah alasan atau banyak alasan agar tidak suudzon. Contoh, melihat orang lah,
ngelihat orang, misalnya kita lihat dia berjalan dengan orang yang tidak kita kenal, misalnya laki-laki dan perempuan. Kita tidak kenal, padahal kita kenal apakah suaminya atau istrinya misalnya. Kemudian kan akhirnya muncul suuzon, wah si A ini sedang, kan gitu. Maka pada saat itu buatlah banyak alasan. Oh mungkin saudaranya, oh mungkin kakaknya, oh mungkin adiknya, oh mungkin ini. Buatlah banyak alasan sampai kemudian tidak ada alasan lagi untuk suuzon dengan dia. Karena kita tidak tahu. Sebagaimana pada waktu itu Rasulullah SAW ketika malam hari berjalan dengan salah satu istrinya yaitu Sofiyah kalau tidak salah. Kemudian ada orang lain melihat. Karena di kegelapan maka kemudian orang itu dipanggil kemudian Sofiyah dipegang, ini istriku Sofiyah. Itu menghilangkan suuzon tadi. Nah, kita dengan tetangga atau dengan siapapun seperti itu. Atau mungkin dengan orang tua. Oh kok bapak saya ini seperti ini, orang tua kok sikapnya dengan saya seperti ini. Maka buatlah banyak alasan. Oh mungkin beliau melakukan seperti itu sedang capek. Oh mungkin ini. Oh mungkin karena saya anak pertama. Oh mungkin buatlah banyak alasan sehingga tidak ada alasan kita untuk suuzon. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana seorang anak terhadap orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini satu hal yang mungkin perlu kita ketahui. Bahwasanya seharusnya dalam kehidupan berkeluarga itu suami istri, istri suami, orang tua anak, anak dengan orang tua itu dekat. Itu harusnya itu yang dibangun, bahwasanya keluarga itu dekat, kemudian mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Mohon maaf, kadang-kadang anak komunikasi dengan orang tua kurang. Dia lebih nyaman komunikasi dengan orang lain. Orang tua tahu masalah anaknya dari orang lain. Kan begitu. Mohon maaf, ini ada lagi orang tuanya pintar. Nah, misalnya ya, anaknya nggak mau belajar sama orang tuanya. Anaknya dileskan sama orang lain karena lebih nyaman belajar dengan orang lain. Orang tuanya bisa ngaji. Karena kemudian apakah tidak ada waktu dan lain sebagainya, akhirnya anaknya ngaji dengan orang lain. Nah, bagaimana kemudian membangun hubungan kedekatan? Ya itu tadi, apa yang dimiliki orang tua, sebisa mungkin yang pertama kali diberikan kepada anaknya. Kecuali sudah mentok. Ngaji, orang tuanya pakainya qiraati atau iqra sampai jilid 4. Wis diajari sampai 4 kan sudah selesai. Nah, 5, 6 kasih guru orang lain. Nah, kan gitu. Jangan dari pertama orang tua bisa iqra 1 sampai 4 kok kemudian sudah langsung diberikan kepada orang lain. Nah, itu salah satu cara membangun kedekatan. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur anak kemudian suuzon dengan orang tuanya? Kalau orang tuanya tahu, misalnya anak kok suuzon dengan ini, ya dipanggil kemudian bicara baik-baik. Ada apa sih? Nah, kan begitu. Kadang-kadang kan ya komunikasi yang tidak terjalin dengan baik kan kemudian segen. Orang tua segen dengan anaknya mau terus terang, wah wong tua kok terus terang sama anak gitu. Gengsi kan gitu. Gengsi orang tua ada, kadang-kadang kan seperti itu. Nah, ini monggo, apakah kemudian dicairkan misalnya bapak yang mencairkan suasana ibunya ataukah sebaliknya, atau anak-anak ini bagaimana bisa cair dalam kehidupan berkeluarga. Saya rasa suuzon itu kan karena ada salah satu sikap yang ditanggapi oleh anak yang tidak baik. Kalau tahu maka segera diobati. Kalau tahu, kalau belum tahu ya bagaimana kemudian sikap yang dianggap tidak baik itu kemudian kita tahu. Ya caranya seperti itu. Kalau kita dengan anak ya tadi, kalau orang tua suuzon dengan anak ya tadi membuat banyak alasan sambil tidak membiarkan. Kalau kesalahan ya sekali lagi tidak boleh dibiarkan. Ya harus ditegur, harus diluruskan. Itu tetap harus ada. Fungsi orang tua ada di situ. Ya, saya rasa seperti itu, Bu. Sementara yang bisa saya jawab, wallahu a'lam.
Monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi saya mau tanya bedanya silaturahmi dengan mengunjungi lebih konkretnya apa? Ya. Silaturahim itu lebih luas. Saya pertama kali baca juga seperti itu Pak kemarin. Antara mutawasilin sama mutazawirin. Nah, akhirnya kemudian saya buka kitab syarah hadis. Nah, di situ dijelaskan bahwa silaturahim itu lebih luas dari sekedar mutazawirin. Saling mengunjungi itu bagian dari silaturahim. Nah itu. Jadi silaturahim itu banyak. Kita nitip salam itu bagian dari silaturahim. Kemudian menanyakan kabar melalui orang lain itu bagian dari silaturahim. Mendoakan orang lain dengan diketahui itu bagian dari silaturahim. Tapi kalau mengunjungi itu personal dan itu salah satu bagian dari silaturahim. Nah, dan ini mungkin zaman sekarang ini lebih terasa lagi, Pak. Apa? Ya, kita nggak sekarang mungkin dalam kondisi tertentu untuk datang mengunjungi dengan fisik nggak bisa. Maka kemudian dengan telepon, video call itu bagian dari silaturahim. Jadi silaturahim itu lebih umum. Kemudian mengunjungi itu lebih khusus, sama seperti inna sholati wa nusuki. Sholat ibadah. Kenapa tidak sekedar ibadah? Karena sholat bagian dari ibadah. Monggo, ada lagi? Ada? Kurang berapa? 1 menit. 1 menit. Ada berkorban ini juga bukan hanya berkorban kita terhadap sesama manusia, tapi berkorban kita terhadap makhluknya Allah. Contoh, ini yang sering kita sampaikan kepada makhluk Allah yang lain, kucing. Mau ono kucing jenengan kei makan, itu padha karo jenengan niatkan mendapat cintanya Allah karena itu makhluknya Allah. Itu contoh. Ono kucing ketoke ono kerah, jenengan yo bisa, aja malah biyen wong apa kerah tukaran yo biyen. Nah apa? Ono kerah yo dipisah, aja malah dijago malah tidu. Itu berarti makhluknya Gusti Allah itu juga semuanya adalah makhluknya Allah. Kalau kita bisa demikian, insya Allah kita akan mendapat cintanya Allah. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, nanti Allah mendapat anugerah, yaitu tempat yang di mimbar yang bercahaya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya setelah kita mendapat ilmu begini, insya Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan kabar majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.